Kita dijadikan cahaya oleh Allah, syukuri. Pasti kita akan dihadapkan dengan kegelapan. Kita dijadikan oleh Allah sabar, syukuri. Pasti akan dihadapkan dengan kedzaliman. Kita dijadikan oleh Allah kaya raya, dermawan, syukuri. Pasti kita akan dihadapkan dengan kemiskinan yang ada di sekitar kita. Kita diberi pangkat jabatan yang tinggi oleh Allah, syukuri. Pasti kita akan diuji oleh sekitar kita yang lemah. Kita diberi kepintaran, kecerdasan otak, kealiman, syukuri. Pasti kita akan dihadapkan oleh Allah dengan orang-orang yang awam di sekitar kita. على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين ولله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حضرة والدين الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمرسلين المعرفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat siwalillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa a'inna bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin kathiran awali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila jabal ya mu'til bil mithabal alhamdulillah wa syarafu ala kulli halin. Allahumma aqimna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqi al hikmah wa ilhamna al malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wa nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa niyati bi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa ya rabbi matiyani bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi farhan wa ilma wa hikmatan wa rizqi ya rabbi bil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailati ala nabiyir rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yadhirul ghaffar dhambi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Ra'd 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Qul afattakhadhtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la darra. Qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal yastawil dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka'a wa khalqihi ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas samaa'i maa'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alayhi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluhu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a fa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh kadzalika yadribullahu al-amsal. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, Mar-Rabbus samawati wal ardh, siapakah Tuhan, siapakah pencipta langit-langit dan bumi?
Kulillah, katakan bahwa itu semuanya yang menciptakan adalah Allah. Inilah tauhid. Inilah keimanan kita yang harus dibenarkan oleh hati kita, yang harus kita ikrarkan melalui lisan kita, dan harus kita amalkan melalui perbuatan kita, bahwasanya yang menciptakan langit-langit dan bumi itulah Allah. Kul afattakhadtum min dunillah, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, apakah mereka menjadikan min dunillah, dari selain Allah, auliya'ah, sebagai pelindung mereka, sebagai penolong mereka. La yamlikuna li anfusihim naf'aw wala dharra, yang mana selain daripada Allah, la yamlikuna, tidak kuasa mereka, li anfusihim, atas diri mereka sendiri, naf'an, untuk mendatangkan manfaat, wala dharran, dan untuk menolak kemudaratan. Jadi selain dari Allah, jangan kita jadikan sebagai wali-wali, jangan kita jadikan aulia-aulia pelindung penolong kita, karena mereka tidak mempunyai kuasa. Yang hanya mempunyai kekuasaan penuh adalah Allah. Jadi jangan sampai kita menjadikan selain Allah sebagai pelindung kita, sebagai penolong kita, karena mereka sendiri tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, hal yastawil a'ma wal basir, hal, apakah yastawi, apakah sama, al a'ma, orang yang buta, wal basiruh, dan orang yang bisa melihat. Am, atau hal tawis dzulumatu wan nur, hal, apakah sama, tastawid dzulumatu wan nur, apakah sama antara gelap dan terang, antara kegelapan dan cahaya. Am, atau ja'alu lillah, menjadikan mereka lillah, kepada Allah, suraka, dijadikan pertandingan, suraka, tandingan-tandingannya Allah, khalaqu, yang mana menciptakan mereka, kakholkihi, seperti yang diciptakan oleh Allah. Fatasyabahal khalqu alaihi, maka apakah sama apa yang mereka ciptakan? Tentu tidak sama. Suruh tanyakan oleh Allah kepada kanjeng Nabi, suruh sampaikan oleh Allah kepada umat, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang bisa melihat? Apakah sama antara gelap dan terang? Terus kenapa mereka menjadikan suraka, tandingan-tandingannya Allah, membuat berhala-berhala, membuat Tuhan-Tuhan selain Allah, sehingga mereka menciptakan apa yang seperti ciptaannya Allah. Fatasabahal khalqu alaihim, maka ciptaannya itu dalam pandangan mereka adalah sama. Padahal ambil satu contoh saja, hewan yang kecil aja, nyamuk yang Allah ciptakan, mereka belum tentu bisa, pasti tidak akan bisa. Kulillah, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, bahwa Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar,
dan dialah Zat yang Maha Esa, Al-Qahhar dan Maha Perkasa. Jadi Allah itu yang menciptakan langit dan bumi semua isi-isinya, bukan yang lain. Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Inilah tauhid yang harus kita imani betul-betul. Jangan sampai ada keyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah. Jangan sampai hanya kita ikrar saja namun hati tidak membenarkan. Jangan saja kita ikrar saja namun perbuatan kita tidak mencerminkan keimanan kita. Contohnya, tatkala kita melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah, ditaati selain Allah. Namun kenyataannya kita mempertuhankan hawa nafsu kita. Kita diperintahkan oleh Allah satu dengan yang lainnya, support mensupport, tolong menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang pintar membuat tahu yang tidak pintar, yang bodoh, yang punya pangkat jabatan yang tinggi menolong yang lemah. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, pasti itu akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu dengan yang lainnya harus kompak. Satu dengan yang lainnya, orang yang beriman adalah saudara. Jangan sampai ada perpecahan di antara orang-orang yang beriman. Satu dengan yang lainnya harus kasih mengasihi. Satu dengan yang lainnya harus sayang menyayangi, support mensupport. Jangan sampai atas kenikmatan suatu hal yang diberikan oleh Allah, berupa kekayaan, berupa pangkat jabatan yang tinggi, berupa keilmuan, kepintaran, menyebabkan kita durhaka kepada Allah, menjadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dijadikan sombong dalam kehidupan kita. Itu namanya kufur nikmat. Kalau kita sudah kufur nikmat, wala in syakartum inna adabi lasadi, wala in kafartum inna adabi lasadi. Jikalau kita kufur nikmat atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, inna adzabi lasadi, diperingatkan oleh Allah sesungguhnya azabku amatlah pedih. Kalau Allah sudah mengizinkan untuk memberikan azab, maka ingat azabnya Allah amatlah pedih. Hati-hati, jangan sampai wasilah yang diberikan oleh Allah berupa nikmat-nikmat dijadikan kesombongan dalam kehidupan kita. Justru malah sebaliknya, tatkala kita diberi nikmat-nikmat oleh Allah, nikmat kekayaan, nikmat pangkat jabatan yang tinggi, nikmat kepintaran, kealiman, jadikan semua nikmat-nikmat itu untuk kita bersyukur kepada Allah, agar nikmat-nikmatnya oleh Allah ditambah. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Allah akan menambah keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita. Nikmat berupa harta yang melimpah diberkahi oleh Allah. Nikmat diberi pangkat jabatan kekuasaan diberkahi oleh Allah.
nikmat diberi, kepintaran, kecerdasan, kealiman diberkahi oleh Allah. Sedangkan barokah adalah tambahan kebaikan, ziyadatul khair, tambahan kebaikan dari Allah. Anzala minas samai, Allah menurunkan dari langit ma'an, air hujan. Fasalat audiyatun biqadariha, maka air hujan itu mengalir, audiyatun, ke lembah-lembah, ke lereng-lereng gunung, biqadariha, sesuai dengan qadarnya, sesuai dengan kemampuannya. Ada yang besar sungainya, ada yang kecil sungainya. Fahtamalas sailu zabadar rabiyah, fahtamalah maka aliran air tadi di sungai-sungai, di lereng-lereng gunung, fahtamalah maka membawa mereka as-sailu zabadan, membawa arus yang deras, zabadan, sehingga menghanyutkan zabadan buih, robiyah yang mengambang. Wa mimma, dan juga dari barang yukiduna alaihi, yang dibakar barang itu alaihi atasnya, finnar, di dalam api. Jadi ada barang berupa logam yang dibakar, dilebur, finnar, di dalam api, ibtigha'a, untuk mencari, untuk mendapatkan, untuk menemukan, untuk menghasilkan, hilyatin, perhiasan, au mata'in, atau kenikmatan lainnya berupa peralatan. Zabadun misluhu, tentunya juga ada buih, juga ada barang-barang yang tidak berharga, yang tidak berguna, misluhu, seperti arus air yang membawa buih-buih yang mengambang. Kadzalika, demikianlah, yadribullah, membuat siapa Allah al-haqqo, membuat siapa Allah al-haqqo, kepada yang hak, wal batilah, dan kepada kebatilan. Jadi dipisah oleh Allah. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Yang bermanfaat dipakai, yang tidak bermanfaat dibuang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilah. Katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, ketika datang kebenaran maka akan lenyap kebatilan. Fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa'an. Jadi tatkala Allah memperumpamakan, mempermisalkan air hujan yang turun dari langit, kemudian mengisi lereng-lereng gunung berupa sungai-sungai, airnya akan mengalir sesuai biqadariha, sesuai dengan besar kecilnya sungai-sungainya itu. Sama seperti kita dalam kehidupan, kita diibaratkan pipa-pipa, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang lebih besar lagi. Dan tampungan dari pipa-pipa itu sesuai dengan biqadariha, sesuai dengan besarnya masing-masing, sesuai dengan kekuatannya masing-masingnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan air yang lebih banyak dari Allah, siapkan penampungan yang lebih besar,
Siapkan pipa-pipa yang kuat, yang kokoh dan lebih besar lagi. Jadi jangan kita menginginkan dari Allah hanya untuk keperluan kita saja. Berarti pipa kita kecil, berarti tempat wadah penampungan kita kecil. Contohnya, kita berpikir hanya untuk dibuat minum saja, dibuat masak saja, air yang diberikan oleh Allah untuk kepentingan diri kita sendiri, cukup 1 ember. Namun kalau kita berpikirnya luas, berpikirnya kuat, jadi mikirnya bukan untuk kita saja, namun kemanfaatan untuk di sekitar kita. Jadi berpikirnya itu jangan berpikir untuk diri kita sendiri, namun juga berpikir untuk kemanfaatan bagi orang lain. Kalau kita buat minum 1 gelas cukup, buat mandi 1 ember cukup. Namun dalam kehidupan kita, kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, bertanda bahwa penampungan air kita kecil, sempit. Yang diinginkan oleh Allah yang besar, yang kokoh, yang kuat, sehingga bisa bermanfaat bagi sesama. Kalau kita kaya raya, maka kita bisa membantu yang miskin. Kalau kita mempunyai pangkat jabatan yang tinggi dan luas, kita bisa membantu yang lemah. Kalau kita mempunyai kepintaran, kecerdasan, kealiman, kita bisa membantu orang yang awam. Minta kepada Allah, buat tambungan-tambungan yang kokoh, yang besar, buat pipa-pipa yang besar, yang kokoh untuk menampung air hujan, untuk menampung rahmatnya Allah, untuk menampung nikmat-nikmatnya Allah. Namun ingat, tak kala air mengalir akan membawa buih-buih. Tak kala air hujan mengalir akan menimbulkan arus terjangan di situ yang akan memisahkan antara air dan buih-buih. Buih ini melambangkan hal yang tidak berguna. Sama juga tatkala ada proses pembakaran logam, kemudian dihancurkan, akan dipisahkan mana yang tidak berguna, akan rontok kotoran-kotoran yang sedang dibakar. Misalkan yang dibakar adalah emas, yang bukan emas akan rontok. Dibakar besi, yang terbaik adalah baja. Emas ada bertingkat-tingkat sesuai dengan kebersihannya. Emas yang murni 24 karat. Selanjutnya ada yang di bawah itu kualitasnya. Ada yang 23 karat, ada yang 18 karat. Tentunya semakin karatnya semakin rendah, tingkat kebersihannya semakin rendah, juga harga jualnya juga semakin rendah. Pak Mas, fa'amma zabadu fayadhabu jufaan, maka tatkala ketika az-zabadu buih-buih, fayadhabu jufaan, maka akan melenyapkan jufa, barang-barang yang tidak berguna, ya. Jadi akan lenyap.
Buih-buih itu akan membawa hal-hal yang tidak berguna, akan dibuang. Fayadhabu jufaan, maka akan lenyap dan tidak berguna, dibuang. Dalam proses pembuatan emas misalnya yang tidak berguna akan terpisah dengan sendirinya, akan rontok dengan sendirinya. Wa amma ma yanfa'un nasa, maka tatkala ma barang yanfa'un nas, yang bermanfaat bagi manusia, fayamkuthu fil ardi, maka akan tetap berada di bumi, akan tetap dimanfaatkan oleh manusia. Kadzalik, demikianlah yadribullahul amsal, membuat siapa Allah al-amsal, percontohan, perumpamaan. Jadi antara yang hak dan yang batil pasti terpisah, ya. Antara yang murni dengan yang kotor akan terpisah. Antara yang buta dengan yang melihat pasti akan berbeda. Antara yang gelap dengan yang terang pasti juga akan berbeda. Namun ingat, setiap yang gelap, tatkala didatangkan cahaya, maka kegelapan itu akan sirna. Bersyukurlah kita kalau dipilih oleh Allah menjadi cahaya. Bersyukurlah kita dipilih oleh Allah bisa melihat. Bersyukurlah kita bisa bermanfaat. Bersyukurlah kita misalkan oleh Allah dijadikan wasilah sebagai pipa-pipa dalam kehidupan. Semakin besar pipanya, semakin kuat pipanya. Tampungan-tampungan air hujan, tampungan-tampungan tanggung jawab dari Allah semakin besar pula dalam kehidupan. Aliran-aliran air pasti akan membawa sampah-sampah, akan membawa buih-buih yang tidak berguna. Akan tampak di hadapan kita mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang hak, mana yang batil, akan tersingkap. Kalau yang bermanfaat pasti akan tetap dipakai. Kalau yang tidak bermanfaat akan dibuang. Fayadhabu jufaan, akan lenyap dan akan terbuang. Itulah perumpamaan yang Allah berikan kepada kita. Kita dijadikan cahaya oleh Allah, syukuri. Pasti kita akan dihadapkan dengan kegelapan. Kita dijadikan oleh Allah sabar, syukuri. Pasti akan dihadapkan dengan kedzaliman. Kita dijadikan oleh Allah kaya raya dermawan, syukuri. Pasti kita akan dihadapkan dengan kemiskinan yang ada di sekitar kita. Kita diberi pangkat jabatan yang tinggi oleh Allah, syukuri. Pasti kita akan diuji oleh sekitar kita yang lemah. Kita diberi kepintaran, kecerdasan otak, kealiman, syukuri. Pasti kita akan dihadapkan oleh Allah dengan orang-orang yang awam di sekitar kita. Jadi jangan sampai kita justru sebaliknya, kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Nanti kita di hadapannya Allah diibaratkan orang yang buta, orang yang gelap. Na'udzubillah. Kaya tapi zalim. Punya pangkat jabatan yang tinggi tapi tidak punya perasaan.
punya ilmu, punya kecerdasan, punya kepintaran, tapi justru membodohi orang lain. Inilah yang harus kita sadari. Kita harus bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Justru tatkala kita diberi kekuatan oleh Allah, kelebihan oleh Allah, pergunakan itu untuk kemanfaatan bagi orang lain. Berarti kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah. Kita dipilih menjadi peralon yang 10 dim besar, yang tebal, untuk menghantarkan nikmat-nikmatnya Allah, untuk menyalurkan nikmat-nikmatnya Allah kepada sesama, bermanfaat bagi sesama. Kita dipilih oleh Allah menjadi emas 24 karat, dimuliakan, harganya mahal, syukuri, agar kita bisa ditambah oleh Allah nikmat-nikmatnya yang lain, sehingga keberkahan, kebahagiaan, keselamatan dalam kehidupan kita diperoleh, diberikan oleh Allah kepada kita. Kita memperoleh keberkahan, keselamatan, kebahagiaan kalau kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yakini itu. Jadilah orang yang bermanfaat. Tatkala kita diberi harta kekayaan, kita bermanfaat bagi yang miskin, bagi yang membutuhkan. Tatkala kita diberi pangkat jabatan yang tinggi, kita bisa menolong yang lemah, membantu yang lemah. Tatkala kita diberi kepintaran, kecerdasan, kealiman, kita bisa membantu orang yang awam, memintarkan orang yang awam. Jangan sebaliknya, kita menjadi sombong atas kekayaan kita, kita menjadi angkuh atas pangkat jabatan kita, kita membodoh-bodohi karena kita mempunyai kepintaran. Na'udzubillah. Jadi semuanya yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat-nikmat yang harus wajib kita syukuri. Jadilah orang yang bermanfaat. Dimanapun kaki kita berpijak, bermanfaatlah bagi sekitar. Dimanapun kita bertempat tinggal, terangilah bagi yang gelap. Gelap itu lambang kedzaliman, terang itu lambang cahaya. Kalau kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang gelap, berarti kita dipilih oleh Allah, dijadikan wasilah cahaya. Syukuri itu. Namanya cahaya pasti ditempatkan di tempat yang gelap. Kalau ditempatkan di tempat yang terang, kurang berguna. Bayangkan menghidupkan lampu jalan di siang hari, tidak berguna. Pasti lampu jalan itu akan dihidupkan tatkala sekitarnya sudah mulai gelap. Semoga kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa
Ya Rabbal Alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.